Dah. Udah, Bang. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ya. Jadi hari ini sebelum kita belajar, Bapak minta doa kelas untuk pimpin doa. Silakan. Bila teman-teman kita belajar, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih kepada kelas. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu nih hari ini. Siapa yang udah masuk ya? Siapa? Rita. Oh iya, Ibrahim. Ibrahim mana nih Ibrahim? Ibrahim. Belum. Ibrahim Allah. Aiman. Aiman gimana? Hujanan. Alfa. Alfa Aiman Ibrahim dengan Gusti. Gimana? Ada surat? Ada apa lagi? Wita. Masih sakit. Sakit apa nih? Ambu. Oke. Baik, anak-anak semua. Masih ingat materi kita minggu kemarin? Tentang apa? Kalau yang ada yang ingat? Tentang variabel, ya. Variabel. Selain variabel apa lagi kemarin? Kalian disuruh apa? Melakukan pengamatan. Ya, melakukan pengamatan tentang pengamatan pengamatan terhadap pertumbuhan biji, pertumbuhan biji dan hijau. Oke, udah dilakukan? Ya, jadi udah. Ya, jadi nanti yang udah melakukannya udah 1 minggu ya kan. Kalau misalnya nanti mau dikumpulkan silakan. Tapi kalau ada yang belum, silakan nanti untuk hari apa Bapak? Hari Rabu depan ya. Ya, silakan dikumpulkan. Jadi waktunya sebenarnya 2 minggu untuk melakukan pengamatan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita yang baru, yaitu materi tentang pengukuran, ya, pengukuran besaran dan satuan, ya. Bapak udah sampaikan kemarin, tolong dibaca di rumah. Nah, sekarang sebelum kita memulai, Bapak ingin menampilkan gambar terlebih dahulu. Kalian bisa lihat terlebih dahulu gambar yang Bapak tampilkan. Nah, jadi tadi materi kita tentang apa? Pengukuran besaran dan satuan. Nah, apa yang kalian bisa lihat? Ya, kalian cermati dari gambar yang sudah Bapak tampilkan. Ada gambar apa ini? Gambar sayuran. Gambar apa lagi? Ada ibu? Yang jualan siapa nih? Ibu atau bapak nih? Ya, bapak, ibu. Kemudian dia melakukan transaksi lah di situ, dia menanyakan harga dari sebuah apa nih? Ya, tulisannya toh. Ditanya Pak, berapa tomatnya? 1 kilo. Jawab oleh Bapak berapa? 9.000. Dan ibunya apa nih? Berarti dia apa nih? Nawar. Berapa? Ya, saya ambil sekilo. Nah, kalian amatir. Nanti kita ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini gambar pertama. Kemudian ada gambar kedua nih. Nah, kebetulan ada ditulis, berarti kalian sudah tahu lah apa ya yang bisa kalian cermati dari gambar di depan. Ini ada gambar apa?
ada dua gambar yang barusan kalian cermati, ya. Yang pertama ada transaksi jual beli di mana? Di pasar. Di antara penjual dan pembeli. Di situ ada penawaran, di situ pembelian tomat tadi ya. Yang pertama, gambar pertama pembelian tomat. Ibu itu menawar pertama tomatnya, harganya berapa nih untuk beli? Tomatnya berapa yang dibeli? Bukan 10.000, itu harganya. Ya, 1 kilo. Dimana harganya itu 11.000 awalnya ya, tapi ditawar jadi 10. Nah, pertanyaan Bapak, setelah kalian amatin, mungkin ini ada hubungannya. Kalau kalian udah belajar di rumah, ya, udah kalian baca, yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Yang kalian bisa ambil. Materi kita tadi apa? Pengukuran. Apa lagi? Pengukuran, kemudian apa tadi? Besaran dan satuan. Ya, satuan. Nah, dari materi ini kalian bisa melihat, ya, dari kedua artikel itu, ya kan? Apa yang kalian bisa ambil, ya, atau kalian masukkan di situ. Oh, ini Pak kegiatan pengukuran. Oh, ini Pak termasuk besaran. Oh, ini Pak ini satuan. Dari dua artikel itu yang udah Bapak tulis di situ, coba kalian sebutkan kegiatan pengukuran di mananya. Dari kegiatan artikel yang pertama. Coba ada yang mau bertanya? Yang mau jawab? Yang gambar pertama, coba Bapak mulai dari gambar pertama tadi. Ini kegiatan pengukuran di mana kalian bisa melihat? Ya, ada mana? Timbangan, ya. Walaupun tidak ada, tapi kalian bisa tahu timbangan ada. Dari mana kalian tahu timbangan itu ada? Dari? Iya, 1 kilo. Karena ibunya membeli 1 kilo, berarti timbangan itu adalah apa? Alat ukur, ya, alat ukur. Ya, jadi ini timbangan. Nanti kita lihat timbangan itu dalam istilah IPA-nya atau fisikanya itu nanti kita ganti jadi neraca, ya, neraca, ya. Sebutan dari timbangan. Nah, ada di situ selain timbangan ada lagi yang termasuk besaran dan satuan. Yang mana menurut kalian? Yang satuan yang mana? Satuan. Iya, ada kilogram. Itu merupakan satu. Besarannya yang mana? Ya, berat. Ya, berat itu termasuk besaran. Berat atau massa, ya, massa. Sedangkan angka 1 kilo itu menunjukkan value atau angka, ya. Jadi seperti itu. Itu udah kalian bisa lihat, bisa kalian cermati untuk yang pertama. Kemudian yang gambar yang kedua, menurut kalian mana yang termasuk kegiatan pengukuran? Melakukan pengukuran tinggi badan dan ya, menggunakan alat ukur. Jadi suatu kegiatan pengukuran itu harus menggunakan alat ukur yang tepat, ya, pada tempatnya tidak bisa, ya, bukan kira-kira dan ini tidak bisa, harus ada alat ukur. Nah, ini ada timbangan atau neraca. Ini ada alat ukur, ya, untuk mengetahui tinggi, yaitu meteran. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, baik. Jadi kalian sudah tahu materi kita hari ini adalah materi pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, sekarang apa tujuan? Ya, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kalian bisa lihat. Yang pertama, ya, melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian berkelompok, ya, ini sudah dibentuk sesuai dengan kelompok, ya, kelompok yang sudah ditentukan kemarin-kemarin, ya. Kalian bisa
bisa lihat bahwa kegiatan kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan literasi. Literasi tahu kan? Kalau membaca, ya membaca buku, ada dua, ada buku LKS dan buku paket. Nah, sebagai sumber, maka kalian dapat mengenal, ya, besaran dan satuan dalam pengukuran, ya, dengan Nah, kemudian manfaatnya apa dari yang pertama, tujuan pertama, kalian bisa memahami konsep besaran dan satuan dengan benar. Jadi kalian tahu, oh ini besaran, oh ini satuan. Besaran itu apa, satuan itu apa. Kemudian yang kedua, murid dapat membedakan besaran pokok dan turunan. Ya, nanti kita belajar besaran pokok dan turunan. Kemudian murid menjadi lebih teliti dan kritis dalam memahami data pengukuran. Jadi kalian nanti melakukan pengukuran, tapi itu nanti materi kita pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan literasi juga sama. Murid dapat memilih alat ukur yang tepat. Jadi kalian tahu nanti alat ukur misalnya untuk mengukur tinggi badan menggunakan apa. Kalau kalian ingin melakukan pengukuran berat badan, kalian menggunakan apa. Kalau kalian misalnya melihat di pasar, misalnya ada jual beli, transaksi jual beli. Kayak tadi di gambar pertama, kalian harus tahu itu ada timbangan ya. Jadi tidak bisa, kita harus tahu timbangan, ada timbangan khusus untuk jualan, ya, yang di pasar, dan timbangan juga bisa digunakan untuk timbangan untuk mengukur berat badan. Nah, seperti itu. Kemudian murid di sini, ya, mampu menentukan alat ukur dari kedua. Murid terampil menggunakan alat ukur dengan benar, ya, terampil kalian nanti. Murid memiliki keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, anak-anak sekalian, setelah ini Bapak akan menampilkan juga slide, ya. Apa ini yang kalian bisa lihat? Ya. Nah, ini apa namanya nih? Gambar apa? Gambar apa? Coba. Gambar? Ya, peta konsep. Biasanya kalau di dalam LKS kalau kalian buka di judul yang baru, dia biasanya ada sebelum masuk ke materi ada di depannya ada namanya peta konsep. Nah, ini udah Bapak ringkas, ya. Materi kita hari ini yaitu pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah bukan alat, ya. Jadi kegiatan orang melakukan pengukuran. Ya, jadi kalau kalian ingin mengukur apa, tentunya harus menggunakan alat ukur biar hasilnya tepat, teliti, akurat, ya. Dimana kalian bisa lihat alat ukur, nanti kalian bisa lihat dibagi menjadi alat ukur suhu. Nah, kalian tahu ya, alat ukur suhu itu menggunakan apa? Kalau kalian sakit biasanya kan menggunakan termometer. Ada yang tidak pernah menggunakan termometer? Ada nggak di antara kalian? Nggak pernah? Belum pernah? Biasanya ditaruh di mana? Di ketek, ya kan ya? Di ketek. Jadi kita tahu suhu badan kita kalau lagi demam berapa derajat, ya kan? Kemudian ada lagi alat ukur waktu menggunakan stopwatch, ya. Kemudian ada alat ukur massa atau berat itu menggunakan timbangan pasar. Kemudian ada lagi mungkin kalau timbangan badan, ya bisa juga, ya. Ya, timbangan, ya. Ada neraca lengan, ada neraca 4 lengan. Nah, itu nanti kita pelajarin di materi berikutnya. Kemudian ada alat ukur panjang, contohnya kalian bisa menggunakan mistar. Kemudian ada jangka sorong, ya, untuk mengukur diameter pipa, ya kan, ketebalan pipa. Ada juga mikrometer stroke, ya, di situ. Ini ada juga nanti materi berikutnya, nanti kita melakukan pengukuran, ya. Nanti kita itu. Kemudian, ya, selanjutnya, ya, kalian bisa lihat, ya, dalam menggunakan alat ukur, tentunya di situ ada dua besaran dan satuan, ya, berkaitan, tidak lepas dari pengukuran. Ada besaran dan satuan, ya. Dan tadi seperti ini tadi udah kalian jawab, ya, ini disebut besaran di situ, ya. Ya, yang besaran kalian bisa lihat di situ, ya, itu misalnya massa, ya kan, nanti ada panjang, ya kan, kemudian waktu. Nah, itu termasuk besaran. Nah, ini besaran itu kemudian dibedakan menjadi dua. Ada besaran pokok terdiri dari kemarin sudah kalian membaca, ada panjang,
masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah jam, dan intensitas cahaya. Kemudian selain besaran pokok ada besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya nanti kita lihat. Kemudian selain ada besaran, dia tidak lepas juga ada satu satuan. Ya, kalian bisa lihat satuan, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah yang kalian lihat di sini. Ya, yang sudah ditetapkan di sini adalah meter, satuannya kilogram dan per meter itu satuannya dari panjang. Per kilogram masa. Kalau sekon itu waktu. Sedangkan satuan tidak baku mungkin kalian pernah dengar pakai depak macam mana? Depak. Ya, ini ya, satu depak ya. Ini depak. Kalau jengkal, ya pakai 1, 2, bagi 2 jengkal. Kalau kalian punya jari, ada 2 jengkal. Kemudian asta menggunakan siku. Seperti ini, satu asta. Ya, akurat nggak tuh? Ya nanti kita pelajari. Nah, setelah Bapak kasih penjelasan seperti ini, udah ada yang mau bertanya enggak? Udah? Ya kalau enggak, Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya, Bapak akan bagikan LKPD. Nanti masing-masing kelompok, ya seperti biasa kalian akan tampil ke depan, ya kalian isi berdasarkan sumber yang sudah ada PKS, ada buku paket. Silakan isi, ya berbagi tugas, ya. Tulis nama kelompoknya. Ada ini ya. Nah, ini boleh bagi kerjakan. Ya. Bagi ya, ada yang kita beli. Kelompok lambang. Ya, bagi ya kerjakannya ya biar cepat. Nanti kan kelompok bagi batik. Satu tukang isi nama dan ya berbagi ya kerjanya ya biar cepat. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti buat kesimpulan terakhir. Ya. Oke, dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu kita presentasi masing-masing kelompok. Silakan. Ya, Bapak juga tadi di awal Bapak akan melakukan penilaian kalian secara individu, ya. Dari keaktifan kalian nanti Bapak akan lihat, Bapak berikan penilaian, ya. Kemudian dari kerja kelompok kalian juga akan Bapak kasihkan penilaian, ya. Dan terakhir nanti ada penilaian individu, ya. Ada soal yang akan Bapak berikan. Silakan dikerjakan. Ya, gimana? Ya, gimana?
Yang kesimpulan pembelajaran hari ini, pembelajarannya dari bawah. Cuma buat kalimat sendiri. Apa yang udah kalian belajar di sini? Baik, udah semua? Iya. Sekarang selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok maju ke depan, ya, perwakilannya aja ya. Atau sama-sama ya? Sama-sama ya Pak. Sama-sama semua tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, kelompok belakang. Silakan ke depan. Ya, kelompok 5 ya. Ya, silakan maju ke depan. Yuk. Jadi ya, apa? Dari sini, dari sini. Ya, ayo bacakan. Ya, dari buku yang tadi. Bisa ada apa-apa bisa. Ya, silakan ya, perhatikan ya kawan-kawannya ya. Ya, silakan. Kelompok 5, siapa yang mau bergerak? Ya, silakan berbagi boleh nanti. Ya, silakan. Ini Bapak dinaik. Semangat ya gayanya mereka. Kurang semangat ya gayanya ya. Ya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Korin, Nuri, Penny, Dafa, dan Fahmi. Ada gambar yang pertama tuh yang jadi kau. Ya baca aja nggak apa-apa. Baca aja. Ya, nyari-nyari. Dua orang anak sedang melakukan pengumpulan meja menggunakan jangkauan otomatis dan mendapatkan hasil yang berbeda. Apa yang membedakan perbedaan hasil? Jawab, karena bisa dari kedua anak tersebut memiliki ratusan tangan yang berbeda. Ya, jadi kata kelompok 1 dari apa? Dari gambar yang pertama, kalian suruh untuk mengamati apa? Mengamati dua orang anak yang sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan jengkal. Jawabannya apa tadi? Karena bisa jadi ya besar tangan yang berbeda, ya. Itu jawaban temannya. Ya. Setuju apa tadi? Setuju apa enggak? Hah? Kurang setuju. Apa alasannya? Tidak setujunya gimana? Hah? Tidak setujunya apa?
menurut kelompok kalian? Oh ya udah, nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan baca. Tidak, karena apabila dilakukan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Ya. Ya, jadi jawabannya tidak bisa digunakan sebagai satuan katanya, karena setiap orang itu memiliki apa tadi? Setiap orang, ya, hasil pengukuran yang berbeda. Setiap orang itu menghasilkan pengukuran, ya, jengkal yang berbeda. Ya, selanjutnya. Berdasarkan masalah di atas tuliskan bahwa jenis satuan yang bakal dalam jawaban Ya, liter, gram, dan lain sebagainya. Lanjutkan. terdapat macam besaran pokok dan sama besaran pokok di bawah ini. Dengarkan ya, yang lainnya ya. Betul lah punya temannya. Coba. Besaran pokok panjang dua masa satuan kilogram tiga satuan simbol empat miligram empat besaran dua enam ada satuan dua itu besaran pokok dua dan satuan Ya, lanjutkan ya. Ya, banyak. Nyaring-nyaring ya. Nyaring-nyaring. Lanjut ya, jawabannya. Kesimpulannya adalah jadi alat mengukur ada beberapa jenis dan juga ada jenis satuan dan besaran dan untuk menggunakan besaran satuan. Ada yang mau bertanya atau menyanggah dari apa yang sudah disampaikan oleh teman tadi? Ada? Ada yang mau bertanya atau menyanggah atau udah menurut kalian udah sama, hampir sama dari jawaban kalian? Gimana? Sama apa enggak nih? Sama. Oke. Kalau begitu kita beri aplaus dulu dengan kawanmu. Jadi. Ya. Ya, selanjutnya kelompok mana yang mau tampil? Ya, silakan kelompok. Saya semuanya perhatikan temannya sampai di depan. Ya. Yuk, silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 melaksanakan kelompok 12 sifat kami Azra Abiyatbah. Nyaring-nyaring, nggak kedengaran. Kedengaran nggak? Ya, agak besar suaranya, nggak apa-apa. Sekian dari kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa? Kelompok mana yang mau tampil? Ya, silakan. Kelompok 1. Ya. Silakan. Ya. Ya, perhatikan kelompok lain ya. 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 Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompok tentang pengukuran besaran dan satuan. Nama-nama kelompok 1. Tebal, Ras, Setia, Desa, Suci, Indonesia. Di sini pada gambar ada 2 orang anak sedang melakukan pengukuran meja menggunakan jumlah masing-masing dan mendapatkan hasil yang berbeda. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran tersebut? Kami di sini menjawab, karena setiap tangan orang berbeda, ada yang besar dan kecil. Ini adalah termasuk pengukuran satuan yang tak baku. Pengukuran tersebut dapat menghasilkan ukuran yang berbeda, sehingga satuan tersebut tidak diakui secara internasional. Realisasikan kesatuan yang bisakah dasar kita digunakan sebagai satuan dari sebuah besaran? Jawaban kami, orang selalu mengukur panjang suatu benda dengan dibanding bagian tingginya selanjutnya seperti telapak tangan. Namun satuan seperti itu tidak dapat digunakan sebagai acuan mengukur panjang lepas itu disebabkan satuan tersebut berbeda untuk setiap orang. Berdasarkan masalah di atas, tuliskan 2 jenis satuan yang dipakai dalam pengukuran. Meter, kilogram. Terdapat 7 macam besaran pokok. Lengkapi tabel besaran pokok beserta satuan bawah ini. Panjang, satuannya meter. Massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya second. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan intensitas cahaya satuannya candela. Jumlah zat satuannya mol. Penggunaan alat ukur Pasar.
Ya, demikian ya presentasi dari kelompok 1. Gimana, ada pertanyaan atau pendapat kalian? Ada? Gimana? Udah sama atau setuju dengan jawaban yang diberikan temanmu? Setuju. Ya, Setuju, oke, Pak. kita kasih aplaus. Ada yang protes? Ya, diperhatikan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang pengukuran besaran dan satuan. Jari-jari tidak kedengaran. Perhatikan muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Sudah jadi jelas? Jelas. Jawabannya hampir sama? Sama ya. Oke. Silakan. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi yang hasil dari diskusi kelompok tentang pengukuran besaran dan satuan. Nama kelompok 2. Nama Alisan, Wafizan, Jalil, Pataukan, Iman Dedam, Ilham Hadid. Dua orang anak sedang melakukan pengukuran meja menggunakan data masing-masing. Ternyata masing-masing yang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran? Barusan kalian sudah melihat hasil presentasi dari kawan-kawan kalian ya, yang tampil di depan. Ya, semuanya sudah cukup baik ya. Hanya mungkin ada sedikit kekurangan, itu hal yang wajar.
nanti pertemuan berikutnya harus lebih aktif lagi lah untuk bertanya dan fokus, ya tidak banyak main, ya seperti itu. Nah, materi tadi ya sudah kalian sampaikan, sudah rata-rata sudah hampir benar menjawabnya. Ya, dalam suatu pengukuran itu harus menggunakan alat ukur yang tepat, yang diakui, yang standar. Ya, harus menggunakan alat ukur, tidak bisa kalian menggunakan alat ukur yang lain. Misalnya menggunakan apa, dekal, menggunakan tempat, menggunakan hasta, ya kan? Kalau zaman dulu, ya mungkin untuk mengukur atau menimbang beras atau minyak itu menggunakan kaleng susu, ya kan? Nah, kaleng susu juga tidak bisa juga dijadikan patokan, ya. Itu alat ukur yang tidak baku, maka harus menggunakan alat ukur yang baku, yaitu menggunakan timbangan atau neraca seperti itu. Nah, itulah tadi sudah dijelaskan nih, ya. Ada beberapa jawaban dari kelompok kalian. Coba diperhatikan, ya, kelompok berapa tuh? Ngobrol terus dari tadi, ya. Nggak serius belajar, ya. Apakah jengkal kita gunakan sebagai satuan dari bisakah jengkal kita gunakan sebagai satuan dari sebuah besaran? Katanya rata-rata menjawabnya tidak, ya kan? Karena harus menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, sebenarnya satuannya di sini memang dalam melakukan pengukuran, ya kan? Kita tidak bisa menggunakan satuan jengkal, ya, jengkal depan, harus menggunakan satuan yang baku, ya kan? Yaitu dengan menggunakan alat ukur yang tepat, ya. Alat ukurnya misalnya mengukur massa, maka harus menggunakan timbangan. Alat ukur panjang, ukur luas lapangan, kalian menggunakan meteran. Kalau dia skalanya kecil, kalian bisa menggunakan penggaris seperti itu. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak berikan penilaian tadi berdasarkan hasil penilaian Bapak yang tampil. Bapak lihat, ya, dari 5 kelompok yang tampil, yang terbaik itu adalah kelompok berapa? Kelompok satu. Adalah kelompok 5. Kelompok 3 dan 4, 5 nanti kita ambil kelompok 1 dan 2. Bukan kelompok, tapi yang baik tampil yang baik pertama dan kedua. 3, 4, 5 tidak perlu lah, ya. Maka nanti berikutnya dan presentasi berikutnya Bapak minta yang lainnya juga lebih aktif, lebih bagus dan menampilkan tampilan di depan, ya, dalam hal diskusi juga. Ya, baik. Karena kita udah mau habis waktunya, ini ada tugas kalian, ya, untuk penilaian pribadi, ya. Jadi ada penilaian pribadi kalian harus mengisi, ya, jawaban langsung, tulis nama, ya, namanya ditulis, kemudian langsung diisi, nanti dikumpulkan melalui ketua kelas saja, ya. Ketua kelas, ya, tulis nama aja, nama kelas. Nah, kali ini juga. Nanti kumpulkan dengan ketua kelas. Pak, istirahat. Ya, nanti istirahat. Ya, ini nanti dikumpulkan, ya. Setelah ini kalian isi, cukup silang, kemudian nanti kumpulkan dengan ketua kelas, ya. Nah, kemudian nanti dikumpulkan, nanti Bapak tunggu. Mungkin hari ini cukup sekian materi kita mengenai pengukuran, ya. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya di hari Rabu, ya. Materi kita yaitu mengenai pengukuran menggunakan alat ukur, ya, menggunakan alat ukur. Jadi nanti kalian bisa menyiapkan dari rumah penggaris, ya. Nanti Bapak akan menyiapkan neraca dan mikrometer skrup, ya. Mikrometer skrup jangka sorong Bapak siapkan nanti. Jadi siapkan nanti dari rumah penggaris, Bapak minta tolong. Dan meteran, lupa Bapak, meteran baju, ya. Ya, seperti itu. Kalau yang ada aja, yang tidak ada tidak apa-apa. Ya, masing-masing kelompok kalau tidak harus ada. Oke, Bapak minta ketua kelas untuk menutup dengan doa.
Ya, Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.